Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Alfi Yahya, NPM 140 2019 131, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Yasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang algoritma semapur. Jadi sebelum kita masuk pada implementasi coding dari algoritma semapur, saya akan coba jelaskan apa yang dimaksud dari algoritma semapur. Jadi semapur merupakan sebuah algoritma pendekatan dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda yang sederhana. Nah, nantinya proses itu dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai ada penanda-penanda tersebut yang sudah diberikan oleh algoritma semapur ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk pada implementasi coding dari algoritma ini. Di sini, saya menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus mengimport library semapur yang ada pada kelas atau package java.util.concurrent. Kemudian kita membuat sebuah objek baru, objek yang kita beri nama dengan semapur, dan value dari konstruktornya ini kita beri nilainya yaitu 4. Nantinya kita akan menggunakan class thread yang ada pada Java. Oleh sebab itu, kita akan membuat sebuah kelas baru yang mengextend class thread yang sudah disediakan oleh Java. Sebenarnya, untuk menggunakan class thread yang ada pada Java, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu seperti ini, kita bisa mengextend class thread, atau yang kedua, kita bisa menggunakan implements interface runnable yang ada pada class thread itu sendiri. Setelah itu nanti implementasi dari method main ini adalah kita akan membuat sebuah 6 thread baru yang dimana 6 thread ini akan dijalankan secara bersamaan, yaitu thread A, thread B, thread C, thread D, thread E, dan thread F yang akan semuanya dijalankan secara bersamaan, tetapi dengan masing-masing yaitu akan berjalan 4. Kemudian di sini ada metode abstrak yaitu metode run yang harus diberikan perilaku, di mana perilakunya yaitu ada sebuah thread catch. Di bagian catch ini nantinya program akan menangkap error apapun yang ada pada implementasi program yang saat dijalankan. Nah, sementara itu di bagian threads, di bagian try, ada try dan juga finally, di mana di bagian try-nya ini ada looping menggunakan for loop dari index ke-1 sampai index ke-5. Di dalam for loop ini, kita bisa melihat performa operasi dari masing-masing thread menggunakan method available permits yang ada pada package atau kelas semapur. Kemudian, di bagian finally, kita bisa melihat release log dari masing-masing thread menggunakan metode release, dan juga nantinya kita bisa melihat semapur mana yang sudah diizinkan untuk berjalan menggunakan metode available permits. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba langsung run program ini. Untuk runnya kita bisa menggunakan javac spasi nama program .java. Kemudian kita run menggunakan perintah Java spasi nama kelas. Kita tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Jadi, karena kita mendefinisikan konstruktor dari semapurnya yaitu 4, maka thread yang akan dijalankan yaitu masing-masingnya yaitu 4 yang akan dijalankannya. Tetapi, untuk acquiring log, maka proses thread tersebut akan dijalankan semuanya terlebih dahulu secara random. Kenapa? Karena thread-thread yang sudah kita definisikan tadi itu dijalankan secara bersamaan. Kemudian thread tersebut akan terus berjalan sampai ada thread yang mendapatkan izin. Kemudian masing-masing dari thread itu akan diizinkan untuk menggunakan operasi dari indeks ke-1 sampai indeks ke-5, yaitu ini merupakan efek dari for loop yang sudah kita buat tadi dengan semapur permit-nya yaitu 0. Kemudian ada proses release yang terjadi. Setelah itu, masing-masing thread yang sudah kita definisikan tadi itu mengalami proses release dan juga performing operation yang berbeda-beda sampai akhirnya semua thread
berhasil untuk dijalankan walaupun value yang kita taruh pada konstruktor semafor itu berjumlah 4. Tetapi ini bisa untuk menjalankan 6 thread yang kita definisikan untuk dijalankan secara bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.